Selamat malam Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Januarius Dula, mahasiswa semester 6 kelas A dengan NIM 1803030038, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, di video kali ini saya akan mereview tugas sosiologi politik, yaitu mereview bab kedua buku yang berjudul Power, Politics and Society, An Introduction to Political Sociology. Baik Bapak, langsung saja ke pembahasan. Bab 2, peran negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara mempengaruhi banyak aspek kehidupan yang kita berbeda, melalui apa yang diidentifikasi oleh Michael Mann sebagai kekuatan infrastruktur atau kemampuan negara untuk menembus masyarakat sipil. Demikian pula negara memiliki kekuatan untuk mengatur aspek yang paling intim hidup kita, termasuk apa yang bisa kita nikahi, yang mana hubungan seks antara orang dewasa yang menyetujui itu diperbolehkan, dan bagaimana orang tua dapat mendisiplinkan anak-anak mereka. Status berfungsi terlepas dari tipe memiliki kemampuan untuk membatasi siapapun di bawah yurisdiksinya. Negara adalah lembaga politik karena ia memegang kekuasaan, dan karena alasan itu menjadi fokus sosiologi politik. Sub yang pertama, apa negara bangsa modern? Mendefinisikan negara bermasalah karena ada dua masalah yang berbeda secara konseptual yang terlibat, seperti apa bentuk negara dan apa yang dilakukan negara, atau apa kelembagaan dan fungsi. Apa yang kita sebut negara sebenarnya adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi, lembaga dan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang menempati posisi itu yang ditentukan bersama tanggung jawab khusus. Negara bangsa modern adalah kelompok yang berbagi sejarah, identitas bersama, dan budaya, dengan monopoli tentang penggunaan kekuatan yang secara sah terkait dengan pengakuan wilayah tertentu ditetapkan sebagai berdaulat oleh negara bangsa lain. Yang berikutnya mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang atau dengan sukses mengklaim monopoli penggunaan sah kekuatan fisik atau penekanan Weber dalam wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum, dan dijalankan oleh mereka yang menduduki posisi dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya, serta orang-orang yang saat ini berada di dalam perbatasannya. Lanjut yang berikut, munculnya negara. Konsisten dengan pandangan Weber, Tilly mendefinisikan negara sebagai relatif, terpusat, berbeda, atau mengatur pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas kepala konsensus alat kekerasan yang dilacak dalam populasi yang menghuni wilayah luas dan bersebelahan. Lanjut yang berikut, munculnya bangsa. Grenfell dan Ashworth berpendapat bahwa nasionalisme adalah budaya dan bukan fenomena struktural. Namun, ada berbagai pandangan tentang apa yang mengarah pada munculnya bangsa-bangsa dan apakah modernitas itu yang dibutuhkan. Dalam ulasan mereka, Grenfell dan Ashworth mencatat bahwa modernitas telah menjadi populer sejak tahun 1980-an, dan para sarjana dalam kelompok ini percaya bahwa bangsa adalah hasil dari sosial dan ekonomi tertentu pada proses nomik, termasuk kapitalisme, industrialisasi, dan kebangkitan negara birokrasi. Baik, lanjut yang berikut, demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik di mana kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sangat luas dibagi antara semua warga negara dewasa. Tiga tipe dasar demokrasi, yaitu representatif dan liberal atau tidak saling eksklusif. Sub yang kedua, pandangan teori tentang negara. Alford dan Freeland mengakui tiga model dasar peringkasan kekuasaan atau kekuatan hubungan negara-negara sosial, termasuk pandangan pluralis, elit, dan kelas atau marxisme negara. Alih-alih memperjuangkan satu model teoritis tertentu, sosiolog politik ini berpendapat bahwa ketiga teori itu berguna tergantung pada tingkat analisis dengan pluralisme untuk masyarakat. Yang berikut, kemajemukan. Alford dan Freeland berpendapat bahwa pluralis tidak benar-benar merujuk pada negara. Sebagai gantinya, pluralis mengganti frasa seperti sistem politik, pemerintahan, dan sistem pluralis. Meskipun demikian, pluralis memiliki pandangan tentang negara
dengan perbedaan penting jika dibandingkan dengan ala teorinya, termasuk pandangan dunia, sifat lembaga politik, dan hubungan di antara mereka. Yang berikut teori Marxis negara yang diperbarui. Salah satu penulis asli, yaitu Clarence Low, berpendapat ada 4 arus Marxis teori-teori negara yang diberi label Marxisme empiris: demokrasi sosialis, Marxis postkolonial, teori politik, dan teori kritis negara kapitalis. Bagian ini sebagian besar didasarkan pada ringkasan ini. Adapun jenis-jenis teori ini yaitu yang pertama Marxisme empiris, yang kedua demokrasi sosialis, yang ketiga teori politik Marxis postkolonial, yang keempat teori kritis negara kapitalis. Sub yang berikut pandangan negara lainnya di negara. Yang berikutnya pilihan yang rasional. Teori pilihan rasional atau RCT memandang semua tentang entitas politik sebagai aktor rasional, lobi asing kebijakan atau hubungan negara-negara bangsa lain, serta kebijakan dalam negeri dilihat dalam istilah permainan di mana pemain bersaing untuk sumber daya langka termasuk kekuasaan. Yang berikutnya postmodern. Beberapa postmodern dapat mengklaim bahwa politik sudah mati, atau lebih tepatnya politik itu rahasia terselubung atau sekarang bukan subplotis. Dengan studi politik bergerak dari tradisi pusat-pusat kekuasaan seperti parlemen atau kongres untuk ekonomi dan budaya kapitalis. Sub yang berikut negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan mengacu pada peran manajerial, sosial, dan ekonomi suatu negara, bangsa. Tidak semua demokrasi adalah negara-negara korporat, tetapi di negara-negara yang bersifat korporat dan demokratis, kelompok proses diakui sebagai imbalan untuk tunduk kepada keutamaan negara. Lanjut yang berikut, jenis negara kesejahteraan. Semua negara kesejahteraan bervariasi dalam hal jenis program sosial yang diberlakukan sebagai fungsi dari kapasitas negara, yaitu yang pertama liberal, yang kedua demokratis sosial, yang ketiga konservatif, dan yang keempat atau yang berikutnya peran ras dan gender. Negara kesejahteraan Amerika Serikat memberi beberapa kelonggaran dari kemiskinan dengan mendistribusikan kembali pendapatan, tetapi di Amerika Serikat yang sama, ia juga bertindak untuk memperkuat sistem stratifikasi yang mencerminkan bias kelas, ras, dan gender karena minoritas dan perempuan miskin terlalu banyak ditampilkan di publik. Stereotip gender adalah juga diperkuat melalui kebijakan kesejahteraan. Sebagai negara kesejahteraan konservatif, menargetkan hanya laki-laki pemenang dan defamilisasi ditolak karena keluarga harus mengurus diri sendiri. Yang berikutnya masa depan negara. Dari pandangan Weinstein, bersikeras bahwa dunia sedang beralih dari tatanan kapitalis saat ini sesuatu yang lain, dan bahwa masa transisi ini akan sulit. Ia tidak berpendapat bahwa negara akan membutuhkan menghilang dengan sesama. Apapun yang dia katakan adalah tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan. Baik Bapak, sekian dari hasil review saya mengenai bab kedua dari buku yang berjudul Power, Politics and Society, and Introduction to Political Sociology. Baik Bapak, sekian dan terima kasih. Selamat malam.